Sri Zahra, aku Estiarasi. Kami dari mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Kami di sini bakal bagiin tutorial gimana sih cara ngolah data di aplikasi SPSS. Ini tuh berguna banget buat kalian yang lagi skripsian. Gimana? Penasaran? Let's go! Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu SPSS, SPSS itu kependekan dari Statistical Product and Service Solution. Nah, SPSS ini adalah program aplikasi yang mempunyai kemampuan cukup tinggi untuk mengolah data serta manajemen data dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga nantinya akan mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Nah, untuk mempermudah kalian memahami gimana cara ngolah data di SPSS, kami telah menyiapkan skripsi dari Susi Susilawati, alumni dari mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Judul skripsinya yaitu Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Efektivitas Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, studi empiris pada perusahaan pertambangan dan mineral lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 hingga 2017. Dari judulnya saja kita sudah tahu ya, variabel X maupun variabel Y-nya. Variabel X-nya itu ada 3. X pertama ada ukuran perusahaan, X keduanya leverage, X ketiganya yaitu efektivitas komite audit. Sedangkan untuk Y-nya adalah kualitas pelaporan keuangan. Kami menggunakan data sekunder. Di data sekunder ada beberapa pengujian. Yang pertama ada uji deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik, yang ketiga ada uji korelasi, yang keempat ada uji koefisien determinasi, yang kelima ada uji regresi, yang terakhir ada uji hipotesis. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Kita buka SPSS-nya. Yang saya gunakan adalah SPSS versi 25. Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada file, menu file, sampai ke menu help. Ada data view, kemudian variable view. Langsung saja kita import datanya. Kita klik file, import data. Kita klik Excel karena data yang saya gunakan ada di Excel. Klik filenya, klik open. Tunggu sebentar. Kemudian kita klik ininya, betul kan? Nah, kalau misalkan ada beberapa sheet, kalian klik saja yang tadi, kemudian kalian pilih sheetnya. Kita klik OK. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada 0,0, ya. Kalian bisa hilangin 00-nya kalau kalian mau. Kita klik edit, kita option. Kemudian uncentang display a leading zero for decimal values. Kita coba ya. Oke. Kemudian kalau mau ditampilkan lagi, kita klik ini, apply, kemudian klik OK. Nah, kita edit sedikit di variable view. Ininya cuman kita kasih 8 aja. Sorry, 8. Desimalnya 3, ini 0 karena nggak ada desimalnya. Labelnya kita X1-nya ukuran perusahaan. Kemudian yang keduanya adalah leverage. Yang ketiganya itu efektivitas komite audit. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Oke. Ininya kita ganti jadi 10 aja. Sorry. Oke.
rata kanan, dan measure-nya itu scale. Kita ke data view lagi. Nah, inilah tampilannya. Oke, untuk data sekunder, uji yang harus kita lakukan pertama kali adalah analisis deskriptif. Apa itu analisis deskriptif? Adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan data. Analisis deskriptif maksud saya biasanya untuk mengetahui gejala pusat berupa mean, median, atau modus. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Descriptive. Kemudian kita masukkan semua variabel ke sebelah kanan. Kita klik Option. Lihat di sini mean, standar deviasi, minimum dan maksimum sudah tercentang semua. Kalau kalian ingin memunculkan variance, range, ataupun sum di output nanti, kalian tinggal centang aja ya. Kita klik Continue. Kita klik OK. Nah, ini adalah output dari Descriptive Analyze. Kita bisa lihat di sini ya, tinggal dibaca-baca aja. Oke, begitu. Oke, selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Ada 3 di uji normalitas, yang pertama histogram, kedua normal p-plot, yang ketiga ada Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja kita akan mencari histogram dan normal p-plot. Kita klik Analyze, klik Regression, klik Linear, kemudian masukkan variabelnya. Kita klik Plot. Kita klik klik centang histogram dan normal probability plot. Klik Continue. Kita klik Save. Kita centang unstandardized di bagian residual, bukan bagian predicted values ya. Kita centang, kemudian kita Continue. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ini adalah histogram dan ini adalah normal p-plot. Di sini tidak cenderung ke kanan ataupun ke kiri, ini artinya normal. Maupun di p-plot titik-titik mengikuti garis diagonal dan ini normal. Maka semua variabel terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita klik Analyze, kita klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogues, kemudian klik One Sample KS. Kemudian kita pindahkan unstandardized residual ke sebelah kanan. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat di bagian asymmetric, ini 0,200 yang artinya lebih dari 0,05. Ini artinya terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan ke tes atau uji selanjutnya. Selanjutnya, uji asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas. Kita klik Analyze, kita klik Regression, Linear. Ini biarkan. Dependen tetap kualitas laporan keuangan, independennya ada ukuran perusahaan, leverage, dan efektivitas kinerja audit. Kita klik statistik, dan ini biarkan aja. Kita klik plot. Ini uncentang. Kita masukkan S-receipt ke variabel Y, Z-pred variabel X. Kemudian klik Continue. Kita biarkan saja. Kemudian klik OK. Ini adalah scatter plot, bagian dari uji heteroskedastisitas. Ini kita lihat
titik-titik menyebar dari arah garis 0 diagonal. Ini artinya terdistribusi normal. Untuk meyakinkan uji scatter plot tadi, di heteroskinesis test juga ada uji Glassjar. Kita klik transform, kita klik compute variable, kita masukkan atau ketik ABS res. Kita di function group kita klik all, di function and special variables kita klik ABS, klik 2 kali hingga muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan unstandardized residual, kita klik 2 kali, klik OK. Nah, muncul seperti ini, kita abaikan saja. Kita kembali lagi ke data view, klik analyze, klik regression, klik linear. Untuk variabel dependen, kita masukkan ABS res. Ini biarkan. Kita keluarkan yang ini. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat di bagian koefisien ini. Ini adalah uji Glassjar. Kita lihat bagian sig, ini terlihat 0, sekian. Dan ini menunjukkan apabila signya lebih dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya. Dan ini terbukti lebih dari 0,05 dan bisa lanjut ke uji selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Langkah-langkahnya itu klik analyze, klik regression, klik linear. Kita masukkan dependennya kualitas pelaporan keuangan. Kita klik statistik, kita klik covariance dan metric. Covariance metric and collinear diagnostic yang model fitnya kita uncentang. Kemudian klik continue, kita lihat plotnya. Oke. Ini uncentang saja karena kita tidak perlu lagi. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini. Tolerance and VIF. Jika toleransinya lebih dari 0,1, kemudian VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan ini tidak terjadi multikolinearitas. Maka dari itu, datanya terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya. Untuk selanjutnya itu ada uji asumsi klasik autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Uji autokorelasi digunakan ketika pola datanya bersifat time series, data sekunder. Ada beberapa metode yang digunakan dalam uji autokorelasi, diantaranya Darwin-Watson dan Rantes. Yang sering digunakan oleh peneliti yaitu uji autokorelasi Darwin-Watson. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, jika D lebih kecil daripada DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka berarti terdapat autokorelasi. Untuk yang kedua, jika D terletak di antara DU dan 4 min DU, artinya tidak ada autokorelasi.
Yang selanjutnya, yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau terletak di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk itu kita langsung aja ke SPSS-nya. Datanya masih data yang tadi, lalu klik Analyze, Regression, Linear, yang X ke independent, yang Y ke dependent, lalu klik statistik, checklist yang Darwin-Watson, continue, oke. Lihat di model summary, Darwin-Watson-nya itu 2041. Jadi diketahui N-nya itu 30 dan K atau variabel independennya itu 3. Kita lihat juga di tabel Darwin-Watson-nya. K-nya itu kita 3. Yang ini, berarti lihat yang tabel yang ini, datanya itu data ke-30. Data ke-30 itu yang ini. Jadi dapat disimpulkan nilai D-nya itu 2041, nilai DL-nya itu 12138, dan DU-nya 16498. Untuk nilai 4 min DU itu hasilnya 23502. Jadi kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi. Yang selanjutnya ada uji korelasi. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Uji korelasi berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan variabel independen X dengan variabel dependent Y secara simultan atau secara bersama-sama. Jumlah independen yang digunakan dalam uji korelasi berganda itu minimal 2 variabel. Uji korelasi berganda tergolong ke dalam statistik parametrik. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas wajib terpenuhi atau berdistribusi secara normal. Skala data yang digunakan dalam uji korelasi berganda yaitu data interval atau rasio. Ada beberapa kriteria pengujian uji korelasi berganda. Yang pertama, nilai sig-f change-nya itu kurang dari 0,05. Artinya ada hubungan secara signifikan. Yang kedua itu nilai sig-f change-nya itu lebih besar dari 0,05, itu artinya tidak ada hubungan secara signifikan. Ada pedoman derajat hubungan koefisien korelasi. Itu dari 0 sampai 0,19 itu sangat lemah, 0,2 sampai 0,39 itu lemah, 0,4 sampai 0,59 itu sedang, 0,6 sampai 0,79 itu kuat, 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Untuk itu kita lanjut aja ke SPSS-nya. Untuk mengetahui uji korelasinya itu klik Analyze, Regression, Linear, masukin data X-nya itu di independent, Y-nya itu di dependent, kemudian klik statistik, pilih R-square change, continue, langsung oke. Kita dilihat di model summary-nya. Model summary-nya yang pertama kita lihat sig-f change-nya. Tadi nilai sig-f change-nya itu kalau kurang dari 0,05 itu artinya berhubungan. Di sini nilainya 0,015. Artinya ada hubungan secara signifikan antara X1, X2, X3, dan Y. Kemudian untuk tingkat keeratannya. Untuk tingkat keeratannya kita lihat di kolom R ini, di sini. R di sini itu 0,572. 0,572 berarti ada di sini. Berarti termasuk sedang.
Berikutnya ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel independen X dengan variabel dependen Y. Kalau tadi korelasi itu hubungan, kalau regresi itu pengaruh. Dalam regresi linear berganda, penggunaan variabel independen minimal 2 variabel. Model regresi yang baik harus lolos dari uji asumsi klasik. Untuk rumus dasar regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Untuk langkah-langkahnya kita langsung aja ke SPSS nih, ke Analyze, Regression, Linear, masukkan X ke Independent, Y ke Dependent, klik Statistik. Karena estimate sama model fitnya itu udah ke checklist, maka langsung continue, langsung oke. Untuk hasilnya bisa lihat di koefisien. Yang ini di kolom B-nya. Nah ini. Di sini konstantanya itu min 6,630, ukuran perusahaan atau X1-nya itu 0,544, leverage atau X2-nya itu 0,199, efektivitas komite audit atau X3-nya itu 0,058. Di sini konstantanya itu min, artinya berpengaruh negatif. Jadi jika variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya itu turun ataupun sebaliknya. Kemudian di sini X1, X2, X3-nya itu bersifat positif. Jadi berpengaruh positif, artinya jika variabel X-nya itu naik, maka variabel Y-nya juga naik. Begitupun sebaliknya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai analisis koefisien determinasi. Nah, sebelum ke langkah-langkah pengujiannya, kita harus tahu dulu apa itu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini untuk menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Nah, nilai koefisien determinasi ini ada di antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependennya. Nah, namun, jika nilai koefisien determinasinya semakin kecil atau tidak jauh dari 0, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya itu cukup terbatas. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam koefisien determinasi ini, bisa dengan klik Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan variabel-variabelnya ke kolomnya masing-masing, lalu klik OK. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya untuk langsung melakukan pengujian di SPSS agar lebih jelas lagi. Nah, ini datanya sudah ada di data view. Nah, untuk mengeditnya kita pindah ke variabel view. Nah, kita ganti ini width-nya 8 semua. Di sini juga 8 dan juga ini desimalnya menjadi 2. Kecuali yang X3 kita biarkan tetap 0. Nah, kalau sudah diedit seperti ini, kita langsung melakukan pengujian. Klik Analyze, Regression, Linear. Nah, ini reset dulu agar teman-teman tahu. Nah, di sini kita masukkan X1, X2, dan X3 ke kolom independen dan Y ke kolom dependen. Nah, sudah masuk, kita tinggal klik OK. Nah, di sini akan muncul beberapa output, tapi fokus kita ini hanya ada di model summary di kolom adjusted R-square. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, nilai koefisien determinasinya itu sebesar 0,249. Nah, atau dipersenkan itu menjadi 24,9%. Berarti bisa disimpulkan kalau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen itu sebesar 0,249 atau 24,9%. Lanjut mengenai uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Nah, tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Nah, di dalam uji hipotesis ini ada 2 macam pengujian. Yang pertama ada uji parsial atau uji T.
Uji T adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok atau populasi. Uji T mengasumsikan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal atau mendekati normal dan memiliki varians yang sama. Nah, yang kedua ini ada uji simultan atau uji F. Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependennya. Nah, uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, untuk langkah-langkahnya ini ada klik analyze, regression, linear, lalu masukkan variabelnya, lalu klik OK. Nah, langsung saja untuk memberikan gambaran ke teman-teman, kita langsung melakukan pengujian di SPSS dengan data yang sudah saya siapkan di data view ini, dan kita harus mengeditnya terlebih dahulu di variable view. Nah, kita harus mengganti width-nya ini menjadi 8 semua. Ini juga 8. Dan desimalnya ini menjadi 2. Kecuali yang X3. Nah, setelah diedit seperti ini, kita langsung melakukan pengujiannya. Yang pertama-tama kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, lalu reset dulu ini. Nah, masukkan variabelnya ke masing-masing kolomnya. Ini ke dependent. Lalu klik OK. Nah, nantinya akan muncul output seperti ini. Nah, ini ada beberapa tabel, tapi yang kita pakai ini hanya 2 tabel, yaitu tabel ANOVA dan juga tabel koefisien. Tabel ANOVA ini untuk uji simultan atau uji F. Nah, tabel koefisien ini untuk uji parsial atau uji T. Nah, tinggal kita mencari tahu apakah hipotesis ini ditolak atau diterima. Nanti saya akan jelaskan di interpretasi di Word agar lebih jelas dan lebih mudah membandingkan antara F hitung dengan F tabel atau T hitung dengan T tabel. Nah, kita ini dibagi 2 layarnya dengan Word. Nah, ini yang maksud saya tadi, ini adalah T tabel. Nah, kita harus mengetahui T tabelnya itu berapa. Nah, ini ada rumusnya, yaitu DF sama dengan N dikurangi K. Nah, N ini adalah jumlah sampel, dan K ini adalah jumlah variabel. Jadi, 30 dikurangi 3, yaitu 27. Nah, ini 27. Nah, ini harus disejajarkan dengan DF. DF-nya ini kita memakai 0,05. Nah, ini 0,05 dan ini 27. Nah, di sini saya perbesar. Nah, ini berarti T tabelnya itu sebesar 2,05183. Nah, berarti kalau sudah diketahui T tabelnya, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari uji T ini adalah yang pertama, yang ukuran perusahaan diketahui nilai sig untuk X1 terhadap Y adalah sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu sebesar 3,424. Nah, ini lebih besar dari T tabel yaitu 2,05183. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa HO-nya ditolak dan HA-nya itu diterima. Nah, yang kedua ini yang leverage. Diketahui nilai sig untuk X2 terhadap Y adalah sebesar 0,340 atau ini lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitungnya ini sebesar 0,972. Ini lebih kecil dari T tabel yaitu 2,05183. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Nah, yang terakhir ini variabelnya itu efektivitas komite audit. Nah, diketahui nilai sig untuk X3 terhadap Y adalah sebesar 0,039. Ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu sebesar 2,168. Lebih besar dari T tabel yaitu 2,0183. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa HO ditolak dan HA-nya itu diterima. Nah, lanjut mengenai interpretasi yang uji F atau uji simultan. Nah, ini F tabelnya. Untuk mengetahui berapa F tabelnya, kita harus tahu nilai N1 dan juga N2. Nah, ini ada rumusnya juga, yaitu yang N1 rumusnya
K dikurangi 1. K ini adalah jumlah variabel dan 1 ini dari rumusnya. Berarti 3 dikurangi 1 yaitu 2, dan N2-nya ini N dikurangi K, N itu jumlah sampel dan K itu jumlah variabel, berarti 30 dikurangi 3 yaitu 27. Nah, kita harus sejajarkan antara N1 dan N2. Nah, N1-nya ini adalah 2, dan N2-nya itu 27. Nah, jadi ini adalah F tabelnya sebesar 3,35. Nah, setelah ini dapat kita simpulkan bahwa hasil uji F ini adalah diketahui nilai sig untuk variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,015 atau ini kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 4,211 atau ini lebih besar daripada F tabelnya yaitu 3,35. Maka dapat kita simpulkan ini HO-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Gimana teman-teman? Udah pada ngerti kan? Udah. Makasih. Bye-bye.